Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mohon izin saya menyampaikan pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan istilah PDD UKT-PT dalam hal bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafid, Eskom Mkom, dosen tetap di Fakultas Teknik Universitas Satya Negara Indonesia, Prodi Teknik Informatika. Adapun yang saya ingin jelaskan yang pertama terkait profil singkat data diri dosen, kemudian yang kedua deskripsi singkat mata kuliah, yang ketiga capaian lulusan pembelajaran mata kuliah, yang keempat sistem pembelajaran, dan kelima penjelasan RPS untuk mata kuliah pemrograman mobile, dan keenam bobot penilaian, dan yang terakhir cuplikan video mengajar. Dari profil singkat data diri dosen yang saya ingin sampaikan, di tahun 2006 saya mengempu mata kuliah pemrograman web, struktur data, sistem operasi dan desain grafis di AMIK Wilanusantara Rangkas Bitung. Kemudian di 2008 kembali mengajar dan mendapatkan tawaran sebagai kepala akademik dan mengampu mata kuliah analisa dan desain. Di tahun berikutnya 2008 saya kembali mengajar di STEMIK Banten Jaya Serang atau sekarang menjadi Universitas Banten Jaya dan mengampu mata kuliah PBO1 yang dasar pemrogramannya adalah C-Base Power Builder 8. Karena status saya masih dosen luar biasa dan saya kembali mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta Universitas Serang Raya. Di 2010 saya kembali mendapat tawaran menjadi kepala akademik dan sebagai dosen pengampu mata kuliah pemrograman web, algoritma dan pemrograman, PBO1, PBO2, serta desain grafis. Nah, di 2013 saya kembali menjadi home base atau status dosen tetap saya, dan alhamdulillah di tahun 2014 saya mendapatkan satu tempat di mana saya statusnya sebagai dosen tetap di Universitas Satya Negara Indonesia sampai sekarang, tepatnya di bulan Maret. Ya, alhamdulillah di tahun 2016 saya dipercaya untuk mengajar model pemrograman mobile atau Android, dan saya melakukan pengembangan diri sebagai dosen untuk mengikuti pelatihan Android yang diselenggarakan oleh Inixindo. Alhamdulillah mendapatkan sertifikat. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yakni pemrograman mobile, yang di sini memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS, 2 diantaranya teori dan 1 SKS adalah praktek. Nah, deskripsi singkat mata kuliah yang dijelaskan di sini. Pertama, mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan yang diberikan guna bekal kepada setiap mahasiswa tentang praktik pembuatan aplikasi pemrograman mobile untuk dapat melakukan pengembangan atau berinovasi. Tentunya di yang kedua, materi yang diberikan meliputi teknologi Android serta pemrograman perangkat mobile yang di dalamnya memiliki bahasa Java, object class dan metode, framework development, app manifest, AVD, SDK, service content, serta metode pengembangan perangkat mobile lainnya. Dan yang terakhir, mata kuliah ini juga memberikan tentang dasar teori desain aplikasi Android, prinsip-prinsip Android, perangkat kelas perangkat lunak, arsitektur jenis pemrograman mobile, komponen Android, UI UX, aksesibilitas, tugas proyek, serta proses render aplikasi Android. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah cara menggunakan dan mengaplikasikan software bergerak sebagai bentuk view dan controller yang ada di pemrograman mobile Android. Dan yang kedua, mahasiswa mengetahui konsep pemrograman perangkat mobile, struktur mobile, serta mampu membuat aplikasi sederhana berbasis pemrograman mobile, terutama aplikasi mobile Android.
Yang ketiga, mahasiswa mampu merancang permodelan, menganalisis perangkat bergerak dengan kreativitas yang baik. Dan yang keempat, mengetahui konsep coding dalam bahasa pemrograman mobile Android. Dan yang terakhir, mahasiswa juga mampu menghasilkan konten atau produk-produk aplikasi yang memiliki karakteristik nilai kreativitas dengan penugasan proyek yang objektif. Nah, adapun sistem pembelajaran yang dilakukan mengacu kepada DIA, Delivery Interaction Assessment, di mana setiap pertemuan dilakukan secara tatap muka atau secara online. Kemudian RPS yang saya rancang sudah mengacu dan mengikuti ketentuan dari standar KKNI yang sudah ditentukan dari Kemenristek-Dikti. Di sini ada beberapa CPL yang diharapkan atau dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menunjukkan sikap yang memiliki nilai-nilai keagamaan. Yang berikutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan yang ketiga, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi dalam rangka pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Dan yang berikutnya, menguasai pengetahuan mengenai konsep pengembangan software untuk dapat memformulasikan permasalahan dalam siklus pengembangan sistem informasi seperti merencanakan, menganalisis, mendesain, mengimplementasikan, dan menguji sistem dengan berbagai konsep, metode, kemudian alat, dan tahapan serta pendekatan yang berkaitan dengan logika. Yang berikutnya, menguasai pengetahuan bidang aplikasi multi-platform, serta dapat membaca permasalahan yang dihadapi perusahaan dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan dan bagaimana mengintegrasikan komponen IT agar dapat memberikan manfaat yang baik untuk sebuah organisasi. Berikutnya, membangun aplikasi berangkat lunak yang berkaitan dengan pengetahuan ilmu komputer dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki berkaitan dengan konsep-konsep dasar pengembangan perangkat lunak dan kecakapan yang berhubungan dengan proses pengembangan perangkat lunak, serta mampu membuat program untuk meningkatkan efektivitas penggunaan komputer untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dan yang terakhir, CPL yang terakhir, membangun dan mengevaluasi perangkat lunak dalam berbagai area termasuk yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dan komputer. Adapun kajian yang dibahas kepada mahasiswa untuk materi yang diajarkan, yang pertama kontrak mata kuliah dan pendahuluan membahas tentang Android, kedua instalasi Android, Eclipse dan Android, kemudian menjelaskan Android app development, layout, constraint, widget, view, maps API, development arsitektur Android, Java development, kemudian database SQLite, kerangka kerja aplikasi Android, dan yang terakhir yang akan dibahas mengenai content provider dan multimedia. Adapun bobot penilaian yang dibebankan kepada mata kuliah ada 4 di sini. Yang pertama, tugas 30%, UTS 20%, UAS 40%, absensi atau presensi kehadiran sebanyak 10%. Nah, yang terakhir, cuplikan video bisa disimak melalui link YouTube yang sudah diupload, dan saya sebagai dosen mengakui bahwa Tridharma merupakan hal yang penting dan tidak bisa ditinggalkan dan harus dilaksanakan dengan baik. Tidak hanya sekedar pengajaran, dosen pun harus meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi 2 ini kita menunggu yang lain, jadi kita membahas mengenai materi Android yang sudah disampaikan sebelumnya. Sebetulnya kita ulang kembali untuk mengingat. Jadi di sesi ini tetap
namanya kalian harus mempersiapkan laptopnya atau PC-nya, karena kita nanti praktek di jam 1. Kemudian apa namanya, di pertemuan berikutnya kita boleh kita balik ya posisi 2 SKS teori, kemudian 1 SKS praktek, dan kita balik 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Baik, sebelumnya silahkan dipimpin doa dulu. Dipimpin doa dulu, Bim. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk yang ada di kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Kita mulai saja. Jadi sesuai kesepakatan yang sebelumnya, semuanya sudah siap, sudah diinstal ya komputernya dan laptopnya, dan kita praktek. Bagi yang punya laptop kita di bawah saja, bagi yang tidak tolong disimak materinya. Kita sampaikan nanti di jam jam 1 kita praktek, karena ini kita 3 SKS. Oke, baik, kita mulai. Jadi yang wajib harus Anda miliki, yang pertama laptop, kemudian harus online, kemudian simak dengan baik praktek sederhana. Jadi harus online, kenapa? Supaya ketika proses render itu ada step-step yang perlu dibaca oleh software Android ya. Kemungkinan jika Android itu tidak mengenai statement-statement yang baru saja muncul, dia akan selalu menyesuaikan. Baik, masuk kita ke sejarah, kita ulang kembali supaya mengingat bahwa Android ini adalah salah satu aplikasi bisa dibilang berasal dari Google ya. Dari Juli 2005 mulai dirintis oleh 4 orang penggagas utamanya adalah Andy Rubin, Rich Maynard, Nicole, kemudian Chris Wade ya. Jadi Android ini memang salah satu yang unik, karena sebelum Android muncul ada yang namanya Microsoft Mobile. Microsoft Mobile ini muncul di tahun 2002 atau 2001 kira-kira, kurang lebihnya seperti itu, tapi tidak maksimal, hanya dalam tahapan percobaan. Itu adalah program dari Microsoft. Kemudian muncul yang namanya BlackBerry. BlackBerry ini tidak bertahan lama juga, sudah kalah saing dengan yang namanya Google. Makanya di Desember 2007 secara resmi mengumumkan pembentukan perusahaan Open Handset Alliance atau OHA, yang tujuannya adalah untuk menciptakan software terbuka untuk umum ya, yaitu Android yang berbasiskan kernel Android Linux. Jadi mencakup 34 kelompok. Di sini perusahaan-perusahaan yang menggait atau dirangkul oleh 4 orang itu, diantaranya T-Mobile, Sprint Nextel, KDDI, NTT Docomo, China Mobile. Kemudian mengembangkan chip yang namanya Intel dan Broadcom, Marvell, Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments. Jadi di sini perangkatnya itu HTC, LG, Motorola, Samsung dan lain-lain. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di September 2000, tepatnya tanggal 23 tahun 2008, yang secara resmi diluncurkan perangkat pertama Android, menjalankan Android dikembangkan di HTC ya, Dream Smartphone atau T-Mobile G1. Penjualannya perangkat ini di pasar Amerika Serikat mulai pada bulan Oktober 2008. Perkembangan OS-nya dilihat di sini ada versinya sesuai versi 1.5 itu Cupcake 30 April 2009 based on Linux kernel 2.6 sampai 27. Kemudian di poin kedua di versi Donut 1.6 itu muncul di 15 September 2009 based on Linux kernel 2.6 dan 29. Nah, di 2.0 dan 2.1 ini munculnya namanya versi Eclair ya, 26 Oktober 2009. Kemudian based on Linux kernel 2.6 29. Froyo di tahun berikutnya 2010 di 20 Mei tepatnya based on Linux. Kenapa Linux? Setiap aplikasi yang menggunakan Linux itu adalah multi-platform. Jadi dia secara umum free ya, dan dia rentan sekali terhadap virus. Android ini memiliki fasilitas market juga yang baik, yang disebut dengan istilah market Android atau Google Play.
atau sering disebut dengan Play Store ya. Jadi Anda kalau misalkan membeli Android HP apapun itu, Anda harus belanjanya ya free, sebetulnya free tapi potong pulsa. Kalau ada kuota pasti Anda bisa belanja. Oke. Jadi Play Store itu terdiri komponen-komponen semuanya, banyak macamnya, tergantung kebutuhan apa yang akan ditempel pada handphone Anda semua. Indosat Store kembali merangkul sebuah perusahaan Android, ya artinya dia sambil promo ya. Jadi dia juga menciptakan iStore. Jadi mirip dengan Play Store. Jadi alhasil kumpulan aplikasi disediakan oleh Indosat. Dengan catatan harus memberi kartu Indosat waktu itu. Jadi promonya seperti ini ya. Lambat laun mungkin di tahun kira-kira pertengahan tahun berapa itu Indosat sahamnya sudah dijual dan tidak beredar di Indonesia lagi. Untuk Indosat tetap beredar tapi dirangkul dengan XL ya. Jadi apa tuh namanya sekarang tuh Oredo kalau nggak salah, kalau tidak salah ya. Jadi Mentari dan Indosat M3-nya pun digait sama XL. Dulu belum, jadi sekarang sudah bergabung bersama XL Center. Nah, kelebihannya Android ini punya karena open source sehingga perkembangan aplikasi dan OS-nya sangat cepat. Nah, jadi wajar di Indonesia atau bahkan di dunia di luar sekalipun Android ini perkembangan sungguh cepat, teknologinya pun luar biasa. Kemudian yang kedua, Android marketnya menyediakan banyak aplikasi gratis ya. Gratis tetap sih pada intinya bayar pulsa ya. Jadi durasi per sekian detik kalau Anda download itu pasti kena potongan. Kemudian bisa menikmati seluruh layanan Google, dapat dilakukan update firmware, mempunyai hak akses root. Kemudian instalasi aplikasi dapat diletakkan di micro SD. Artinya aplikasi yang di-download bisa berupa APK juga atau misalkan punya karya sendiri seperti aplikasi Android. Nah, harapannya nanti setelah Anda memiliki penguasaan terhadap Android, paling tidak Anda bisa membuat aplikasi, menciptakan sesuatu atau memecahkan masalah yang ada di luar atau di perusahaan kalau suatu waktu Anda menjadi programmer Android. Ya harapannya seperti itu. Yang mudah-mudahan kalian semua bisa apa yang dibayangkan dan minimalnya kalian bisa buat aplikasi menolong dan memanfaatkan situasi dan bisa mencari solusi untuk sebuah dalam kehidupan sehari-hari. Ya contohnya kan terhadap Gojek. Nah, Gojek itu kan bisa menunggu setiap orang. Kemampuannya luar biasa. Bisa dilihat mapping di situ terdapat berbagai macam fitur. Sama halnya seperti Android. Nah, itulah kelebihan Android. Nah, mudah-mudahan kalian di sini bisa terpicu ya, punya keinginan setelah belajar Android nanti dipraktek di siang hari di jam 1 ya. Kita ini kan masuk jam 10.40, artinya di jam 1 berikutnya atau setengah 2 kita mulai praktek sedikit demi sedikit, step by step untuk pemahaman setiap codingnya, karena tidak mudah untuk memahami coding setiap perintah yang ada di Android, atau sebaliknya setiap coding yang ada di program-program lainmu tidak akan mudah dipahami kalau kita nggak sering berlatih ya. Kemudian di sini dapat di overclock ponselnya, artinya di overclock ini sudah terkunci apapun sifatnya yang komponen-komponen tambahan yang misalnya ilegal, dia sudah tidak akan bisa mengambil alih posisinya. Kemudian dapat dibuat virtual memory dengan extension tree. Nah, kekurangannya proses update firmware loading app sedikit menyulitkan. Kemudian user pemula, kalau bagi penyuser pemula ya sangat bingung. Artinya masyarakat awam itu kan pada kasarnya bengong ya, bingung karena kecanggihan handphone yang sekarang. Jadi apalagi di tahun pertama kali 2005 tuh di luar negeri, mungkin bagi orang-orang yang nggak mampu beli ya bingung ngapain gitu beli begituan karena nggak ngerti gitu. Mungkin mau lambat laun mau nggak mau setiap orang harus punya, karena untuk alat komunikasi sekaligus untuk tahu informasi karena kebutuhan sangat luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, banyaknya aplikasi yang dibutuhkan routing seperti ShotMe, QuickBoot dan lain-lain, sehingga tidak bisa berjalan seperti biasanya jika belum di root gitu. Baterainya boros. Kenapa baterainya boros? Ya jelas aplikasi Android kan
on terus, apalagi kalian, bagi teman-teman kalian tuh punya grup banyak tuh, pasti tiap malam atau pagi sampai siang, atau bahkan dipakai main game. Nah udah, kalau pakai main game wajar. Pasti setiap jam, setiap menit mungkin ngecas terus ya, sehingga baterai cepat habis. Kemudian banyak menghabiskan bandwidth, jelas, karena makan pulsa. Kalian nih kalau yang tidak berlangganan misalkan pakai prabayar ya kebobolan mungkin. Sama sih, prabayar dengan sistemnya kuota juga sama aja kebobolan. Kemudian belum tersedia video call itu pada zamannya. Sekarang sudah terfasilitasi, baik itu WA, Facebook, kemudian by phone juga sudah bisa memunculkan fitur-fitur video call. Ya nggak sih? Nah, itu saja. Nah, secara prospeknya di Android sini di tahun sebelumnya itu masih kalah dengan Symbian. Ya, Symbian ini dikuasai oleh Nokia dan Motorola dan lain-lainnya. Kenyataannya setelah Android meningkat luar biasa peningkatannya, kemudian penjualannya sungguh luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, terima kasih. Sedikit materi, nanti ada beberapa praktek. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. 5 orang deh. Silakan. Saya mau nanya dong Pak. Ya, silakan, Bim. Ini Pak, tapi di luar materi Pak. Baik, nggak apa-apa. Saya mau nanya apa itu Gradle Pak? Gradle, oke. Jadi Gradle yang saya ketahui dari menurut pengamatan itu bahwa Gradle itu sebuah tool ya. Jadi tool dimana kalau kita menggunakan Android. Jadi sebetulnya untuk mengcompile ketika kita buat aplikasi ini contohnya. Jadi Gradle itu akan mengkompres atau mengcompile project yang setiap dijalankan ya. Jadi nggak akan bisa jalan kalau nggak ada Gradle. Makanya kenapa harus online? Di Gradle itu dia juga akan menyesuaikan instruksi apa yang kita perintahkan terhadap dia akan menyesuaikan, mengupdate gitu. Itu fungsi dari tool. Itu namanya Gradle, disebut dengan Gradle script ya. Baik, ada lagi? Mungkin itu ya jawabannya, Bim. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan sebelum ditutup 4 orang. Saya mau nanya Pak, Ya, silakan Mas Raihan. Android SDK itu apa ya? Android SDK itu suatu, kalau dilihat dari singkatannya, A-nya itu Android, S-nya itu software, D-nya development ya. Kemudian K-nya kit. Kitnya itu kan kumpulan beberapa yang ada di Android. Jadi kit yang bisa digunakan itu oleh para developer untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Jadi kitnya itu kayak semacam ya, mungkin tambah-tambahnya ada fitur SQLite untuk database-nya, untuk mengembangkan frame-nya, framework-nya, kemudian dan lain-lain yang ada di fasilitas yang ada di Android. Itu kira-kira. Ya. Pak, terima kasih Pak. Baik, ada lagi? Saya Pak, mau nanya Pak. Siapa? Afan, oke silakan. Kalau API level itu apa Pak? Ya, apa? API level. API level. Oh ya ya. Jadi API ini perangkat yang dimiliki Android, semacam codingnya. Jadi bisa dibilang nilai integer. Jadi secara identifikasi API framework. Jadi ditawarkan oleh level platform ya. Level platform Android. Jadi platform Android ini menyediakan API framework. Jadi dia itu dapat digunakan aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem Androidnya. Jadi API level itu semacam bisa dibilang bawaannya untuk berinteraksi antara coding dengan Androidnya. Sistem Androidnya seperti apa? Itu kira-kira ya. Jadi dia berinteraksi, jadi satu aplikasi yang fungsinya untuk berinteraksi antara sistem Androidnya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Pak, terima kasih Pak. Oke. Next. Pak, mau nanya Pak. Ya, Fakih, silakan. Aduh, Kenapa, Ki? apa perbedaan antara mobile testing dengan mobile application testing Pak? Kalau dilihat dari pertanyaannya, mobile testing itu kan berarti perangkatnya.
ya hardware-nya kalau kita sebut. Kemudian kalau application testing berarti kita tes software-nya. Nah, seberapa jauh kemampuan hardware yang dia miliki. Misalkan kamu beli nih perangkatnya, misalkan produknya apa apa namanya Samsung lah misalkan. Taruh Samsung atau bandingkan dengan Xiaomi, ya kemampuannya lebih andal mana? Kemudian lihat fiturnya, softwarenya seperti apa. Software pada dasarnya sama saja, cuma kemampuan di memorinya biasanya kita lihat speknya bagaimana, tinggi atau enggak, atau kualitasnya ketika software misalkan dites fotonya ya, itu sesuai apa enggak hasilnya, buram apa enggak, bagusan mana dibanding Samsung dengan Xiaomi misalkan. Nah itu jadi mobile testing dan application testing itu semacam uji coba antara hardware dan software. Itu cukup? Cukup Pak. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu lagi, silakan sebelum saya tutup. Saya Pak, mau nanya Pak. Ya, Noval. Silakan. Tipe aplikasi Android apa yang diminati sekarang ini Pak? Versi? Tipe aplikasi Android apa yang diminati sekarang ini? Oh, tipe Android, tipenya ya. Kalau saya jawab sih bisa tipe ting sama tiberang ya. Sorry, nggak bercanda. Saya jawab, oke. Jadi tipe Android sebetulnya tergantung selera orangnya, pemakainya. Mau tipe apa di situ? Misalkan mau Froyo atau misalkan Cupcake atau yang sekarang itu Oreo ya. Yang sekarang di tahun 2000 apa? Yang mungkin sekarang lagi dikembangkan Oreo mungkin ya. Atau ada istilahnya apa? Kayak kue-kue gitulah. Ya, mungkin tergantung inilah, dan sebetulnya sesuai versi tahun dia lahirnya. Kalau misalkan ditanya apa namanya, apa tadi, lebih senang yang mana ya enggak Val? Iya, ya kita balik lagi ke orangnya yang makainya bagaimana dulu, terus kapasitas yang mau digunakan tuh pengen kayak gimana gitu, seperti itu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Baik, mungkin saya barangkali ada mau menambahkan jawaban dari saya. Mungkin Abdillah Fakih bisa menambahkan, atau sebagai pengguna Android nih, jangan-jangan ya, atau yang lain, atau mungkin satu pertanyaan lagi bisa lah sebelum saya tutup. Ibu-ibunya belum kelihatan nih Pak. Ya, gimana Pak? Cukup Pak, cukup. Oke, baik, kalau cukup sampai ketemu di sesi praktek di jam kedua ya, di jam ini jam 13.30 deh, karena di jadwal memang 13. Ya boleh lah, nanti 12:30 kalau memang waktunya kebetulan labnya kosong, kita masuk praktek. Yang punya laptop saya harapkan dibawa saja ya, karena biar ada storynya. Jadi kalau misalkan di lab khawatir file yang kita desain hilang, karena kan yang praktek bukan kita saja, banyak orang ya. Oke, itu saja barangkali. Semoga sedikit pembahasan yang sudah jelaskan ya. Kita udah secara nggak sadar nih kayaknya udah masuk ke satu SKS, satu SKS-nya udah dirubah, padahal perjanjiannya minggu ketiga kita rubah ya, 2 SKS praktek. Ya udahlah, nggak masalah lah, yang penting materi ini saya sampaikan, yang jelas nanti prakteknya dengan pembahasan contoh dari yang seperti tadi yang ditanyakan ya, ada api, mungkin gradelnya bentuknya seperti apa. Oke, itu saja ya, cukup ya. Oke, baik, sebelum saya tutup, tadi mengawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Yo, silakan Li. Warahmatullahi wabarakatuh.